Yun Yun bahkan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan melarikan diri ke Zhongzhou sekarang. Bahkan belum bisa lolos dari Xiao Yan, si bungsu ini. Dengan dalih mengekang Douki, dia melihatnya dengan seksama. Dan ketika mengetahui lawan akan meninggalkan Huazong kembali ke Xingyun-ge, Yun Yun baru menyadari perasaan gugup itu. Sepertinya tidak bisa dilupakan seiring berjalannya waktu. Buku dari bab terakhir. Setelah berhasil menelan api dingin tulang roh di Flower Sect, Xiao Yan bukan hanya kekuatannya melonjak menjadi 4 bintang Douzun. Dia bahkan mengubah manual yang diberikan Yao Lao kepadanya menjadi metode pelatihan Huai Tianjie. Untuk maju menjadi teknik Huai Tianjie. Setelah itu, Xiao Yan datang ke kamar Yun Yun. Dia berencana untuk membantu menghilangkan douki seumur hidup yang diberikan oleh Flower Elder di dalam tubuh Yun Yun. Bersamaan dengan kekuatan spiritual yang perlahan merasuki tubuhnya. Ekspresi wajah Xiao Yan semakin serius. Karena semua energi pertarungan itu benar-benar tersegel oleh segel yang sangat kuat. Dan untuk membuka segel itu dengan kekuatan Yun Yun, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun hanya dengan menyerap energi pertarungan yang merembes keluar dari segel, dapat meningkatkan kecepatan latihannya secara signifikan. Namun menurut Xiao Yan, energi pertarungan ini harus segera diolah. Setelah semua, energi pertarungan seumur hidup yang ditinggalkan oleh seorang ahli pertarungan puncak. Itu adalah harta karun yang sangat menarik. Tidak dapat dipastikan bahwa beberapa orang yang kuat akan mengabaikan nyawa Yun Yun dan mengeluarkannya dengan paksa. Apakah kasus Wajin dan Raja Iblis Bunga itu bukanlah contoh yang hidup? Yun Yun mengangguk sedikit setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Yan. Namun sebenarnya bukan karena dia tidak ingin meningkatkan kecepatan pemurnian, melainkan karena dia tidak memiliki cara untuk membuka segel itu. Melihat ekspresi sedih di wajah Yun Yun, Xiao Yan tidak bisa menahan senyumnya. Xiao Yan, jangan khawatir, biarkan aku yang menangani segel itu. Aku akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Kalau tidak, aku tidak akan tenang meninggalkanmu. Mendengar ini, Yun Yun merasa emosi yang tak terduga. Karena merasa memiliki seseorang untuk diandalkan benar-benar terasa baik. Selama bertahun-tahun, dia telah mengalami banyak kesulitan saat menjelajahi Central Plains bersama Nalan Yanran. Ditambah lagi, mereka berdua memiliki kecantikan yang luar biasa. Tentu saja, ini menarik perhatian beberapa orang yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, Yun Yun baru saja memutuskan untuk bergabung dengan Flower Sect yang hanya menerima wanita bersama Nalan Yanran. Yang mereka cari hanyalah kedamaian. Namun, tentang posisi pemimpin sekte bunga, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Yun Yun dengan lembut mengatakan setelah menekan emosi lemah di hatinya. Yun Yun, terima kasih. Xiao Yan, apakah kamu membutuhkannya? Nanti saya akan memaksa untuk merobek segel dan membuka celah. Sehingga nantinya saat kamu mengolahnya, itu akan agak menyakitkan, kamu harus tahan. Setelah berkata begitu, sehelai api ungu kecoklatan dengan sedikit warna putih es muncul perlahan. Kemudian muncul perlahan dari ujung jarinya. Dan produk baru setelah menyatukan api tulang dan api dingin. Memberikan perasaan yang sangat aneh. Karena di bawah panas yang luar biasa dari api aneh ini, terdapat kekuatan yang sangat dingin tersembunyi. Bisa dibayangkan jika dalam pertempuran nanti, kekuatan aneh ini menyerang tubuh lawan. Akan menyebabkan kerusakan yang besar pada lawan. Saat api muncul, Xiao Yan langsung mengetuk keras punggung Yun Yun. Meskipun dia tidak menciptakan suhu api, namun kepanasan yang seharusnya ada. Namun seketika, pakaian di punggung Yun Yun terbakar menjadi abu. Merasakan punggungnya yang tiba-tiba dingin membuat Yun Yun terkejut. Namun suara berat yang terdengar di telinganya membuatnya harus menahan gelombang emosinya. Xiao Yan, fokus. Lindungi pembuluh darahmu sendiri, aku akan membuka segel ini. Setelah itu, nyala api yang sangat panas terus-menerus masuk ke dalam tubuh Yun Yun. Kemudian dengan keras menyerang tempat di mana energi bertarung segel berada. Benturan keduanya membuat tubuh Yun Yun gemetar. Sensasi sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuh. Melihat situasi ini, ekspresi wajah Xiao Yan juga sangat serius. Karena tingkat kekuatan segel melebihi perkiraannya. Belum lagi Xiao Yan saat ini belum mampu menghancurkannya sepenuhnya. Meskipun memiliki kemampuan, dia tidak berani membukanya sepenuhnya. Karena begitu energi pertempuran dalam segel itu keluar bersamaan. Mungkin tubuh Yun Yun akan hancur dalam sekejap. Jadi yang harus dilakukannya sekarang hanyalah membuka celah di atas segel itu. Agar Yun Yun bisa menyerap dan mengolahnya dengan cara yang agak lembut. Setelah beberapa kali upaya yang sia-sia, Xiao Yan akhirnya menggigit gigi. Lalu dengan keras, dia menyerang segel itu dengan nyala api yang sangat kuat. Diikuti dengan semburan energi yang kuat. Yun Yun langsung memuntahkan darah. Karena bentrokan kali ini sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena Yun Yun telah menggunakan douki untuk melindungi meridian sebelumnya. Mungkin pada saat ini sudah penuh dengan retakan. Namun pada saat ini napasnya tidak hanya tidak melemah karena itu. Sebaliknya, gelombang douki yang sangat kuat meletus dengan ganas dari dalam tubuhnya. Merasakan lonjakan douki di dalam tubuh. Di pipi Yun Yun juga terpancar sedikit kegembiraan. Yun Yun, apakah segelnya sudah pecah? Setelah berkata begitu, dia tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Yan. Namun yang dilihatnya adalah Xiao Yan yang menatapnya dengan ekspresi aneh. Melihat situasi ini, Yun Yun terkejut sejenak lalu sedikit menundukkan kepala. Seketika pipinya memerah dan dia berteriak keras. Karena ledakan douki sebelumnya menyebabkan pakaiannya robek total. Saat itu Yun Yun menyadari bahwa dia terbuka dan segera mengambil selimut dan membungkus dirinya dengan rapat. Kemudian dengan malu-malu, dia menatap Xiao Yan dengan sedikit malu. Yun Yun, kamu masih melihat? Xiao Yan, ini bukan urusanku, kamu yang membukanya sendiri. Mendengar ini, Yun Yun tidak bisa menahan rasa marahnya. Karena anak ini jelas-jelas mencari keuntungan dan masih berteriak tidak bersalah. Melihat Yun Yun mulai marah,
Xiao Yan segera mengalihkan pembicaraan dan bertanya bagaimana perasaan Yun Yun sekarang. Yun Yun, untungnya, segel itu memang telah kau robek sedikit. Sekarang ada banyak energi pertempuran. Terus-menerus mengalir keluar dari segel. Kecepatan ini tepat dalam jangkauan yang bisa saya cerna. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk sedikit. Dan menyatakan bahwa jika Yun Yun bisa mencerna sepenuhnya energi pertempuran yang ditinggalkan oleh nenek bunga. Di masa depan, mencapai tingkat Dousin bukanlah hal yang tidak mungkin. Xiao Yan, saya memiliki banyak musuh di Central Plains dan semuanya orang yang ganas. Jika suatu hari kamu menjadi seorang ahli Dousin, maka saya juga akan mendapat manfaat dari situasi tersebut. Mendengar lelucon Xiao Yan, Yun Yun merasa sedikit tersinggung sejenak. Karena dia tahu bahwa pemuda ceria di depannya telah mencapai prestasi tersebut dengan usaha dan pengorbanan yang besar selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, pastinya dia telah mengorbankan banyak usaha dan perasaan. Yun Yun, saya akan menyempurnakan semangat juang nenek Hua sesegera mungkin. Saya juga akan menghabiskan waktu saya mengendalikan Hua Song secara perlahan. Mendengar ucapan aneh Yun Yun, Xiao Yan terkejut sejenak. Kemudian, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud, tapi dia terdiam tanpa kata-kata. Akhirnya, yang paling sulit ditanggung di dunia ini adalah kasih sayang seorang wanita. Setelah kembali sadar, Xiao Yan mengambil sebuah botol yang mampu. Dan obat untuk mempercepat laju pemurnian Douki dilemparkan kepada Yun Yun. Dan mengatakan bahwa besok dia akan meninggalkan Flower Sect dan kembali ke Starval Pavilion. Jika kamu mengalami masalah yang tidak bisa diatasi, kamu bisa datang mencarinya kapan saja. Mendengar itu, tangan Yun Yun yang memegang botol giok sedikit terkepal. Yun Yun, apakah kamu akan pergi besok? Xiao Yan, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Atau takut akan menarik perhatian ahli kuat dari Soul Palace. Nanti malah akan membawa masalah kepadamu dan Flower Sect. Yun Yun, baiklah, jadi hati-hati ya. Meskipun Yun Yun merasa sedikit enggan, dia tetap mengangguk. Kemudian setelah memberi beberapa instruksi terakhir kepada Yun Yun, Xiao Yan berbalik dan meninggalkan tempat itu. Melihat punggungnya yang perlahan menjauh, Yun Yun berbisik pelan. Yun Yun, setelah begitu banyak tahun, aku masih tidak bisa melepaskan diri dari sahabat kecil ini. Karena tidak bisa menghindarinya, mari berusaha sekali lagi untukmu. Pada dasarnya, Yun Yun tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Setelah tiba di Central Plains, dia hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya. Namun, dia tidak pernah menyangka orang yang pernah terkubur dalam hatinya. Ketika muncul kembali di depannya sekarang, Yun Yun baru menyadari perasaan berdebar itu. Sepertinya tidak bisa dilupakan seiring berjalannya waktu. Namun, perasaan ini tidak akan dia ungkapkan. Yang dia inginkan hanyalah bisa memberikan bantuan diam-diam di belakangnya. Karena Yun Yun tahu bahwa pemuda yang dulu berani melatih dirinya di pegunungan monster. Bahaya yang dihadapi selama bertahun-tahun pertumbuhannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah ketika Xiao Yan membutuhkannya. Bisa membantu sedikit pun.